Selamat siang Tribuners, saya Diamita kembali menemani Anda di live update Tribun News edisi Kamis 16 Juni 2022. Seperti biasa, siang ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners, artis Nikita Mirzani akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polresta Serang Kota setelah rumahnya sempat digeruduk polisi. Ia mengaku lega setelah mengetahui masalah yang menimpanya sehingga harus berurusan dengan polisi. Sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan oleh seorang pelapor atas nama Dito Mahendra atas dugaan pelanggaran UU ITE. Terkait kasus ini selengkapnya akan dilaporkan rekan Gilbert Samsandro, reporter Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik Sarah Adita. Selebritas atau artis ibu kota Nikita Mirzani akhirnya mendatangi Mapolresta Serang Kota pada Rabu 15 Juni 2022. Kedatangan Nikita Mirzani setelah ramai di sebuah video beredar di sosial media Instagram, yang mana Nikita Mirzani memposting atau mengunggah video tentang kedatangan pihak dari tim penyidik Satreskrim Polresta Tangerang Serang Kota ke kediamannya sejak dini hari kemarin. Dan Nikita sendiri akhirnya mendatangi Mapolresta Serang Kota pada Rabu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Namun demikian, Nikita Mirzani tidak langsung menjalani pemeriksaan. Nikita Mirzani baru diperiksa sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan Nikita Mirzani yang dilakukan oleh tim penyidik dari Satreskrim Polresta Serang Kota dilakukan selama 4 jam atau sekitar mulai pukul 15.00 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Nikita Mirzani terkait atas laporan yang diberikan kepadanya tentang pasal Undang-Undang ITE yang mana dilaporkan oleh seseorang berinisial DM atau Dito Mahendra. Dan Nikita Mirzani pun diakui pihak kepolisian dari Polda Banten, yaitu Kombes Pol Sinto Silitonga, mengatakan bahwa mengapresiasi langkah kooperatif yang dilakukan Mirzani dengan mendatangi Mapolresta Serang Kota untuk menjalani pemeriksaan. Usai menjalani pemeriksaan selama 4 jam, Nikita akhirnya mengaku lega lantaran tahu atau mengetahui secara lengkap atau secara keseluruhan permasalahan yang menyebabkan dirinya disambangi oleh tim penyidik sejak dini hari kemarin. Nikita mengaku mengetahui secara lengkap runutan terkait laporan atas dirinya, dan dia pun mengucapkan terima kasih kepada pihak Polresta Serang Kota yang telah melayaninya dengan baik, yang diakuinya pelayanan diberikan kepada penyidik oleh penyidik Polresta Serang Kota cukup baik dengan melayani pemeriksaan selama menjalani pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi. Lebih lanjut, Kombes Pol Sinto Silitonga, Kabid Humas Polda Banten, mengatakan Nikita Mirzani dijemput oleh Polresta Serang Kota disebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena Nikita Mirzani sebelumnya telah 2 kali mangkir dari pemanggilan yang dilakukan oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota, yang mana pemanggilan itu dilakukan pada awal Juni kemarin, hingga kemarin baru di akhirnya Nikita Mirzani sudah mendatangi Mapolresta Serang Kota. Dan konferensi pers pun dilakukan sesaat setelah Nikita Mirzani menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Dan di dalam dalam konferensi pers itu kuasa hukum dari Nikita Mirzani, Fahri Bahmid, juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap kliennya tersebut. Dan ia menegaskan bahwa keramaian pada publik yang berasal dari video Nikita yang direkam oleh Nikita Mirzani pada pagi tadi dan diunggah di sosial media Instagramnya merupakan satu kesalahpahaman. Dia menegaskan kesalahpahaman itu terjadi miskomunikasi antara pihak kepolisian dengan pihak dari Nikita Mirzani. Dan selanjutnya Nikita dipastikan diperiksa di Mapolresta Serang Kota sebagai saksi. Demikian ya laporan saya. Baik, berikut Tribuners keterangan dari Nikita Mirzani saat konferensi pers yang sudah didapatkan oleh rekan Gilbert, selengkapnya kami tampilkan. Selamat malam media. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk Polres Banten, Serang Banten Kota, karena sudah menerima dan melayani saya dengan baik hari ini. Saya sebagai
warga negara Indonesia juga, saya pengen tahu apa sih laporan yang disangkakan ke saya sampai akhirnya terjadi seperti ini dari pelapor ya, namanya pelapor Dito Mahendra, dan akhirnya saya pelapornya Dito Mahendra, dan akhirnya saya tahu. Saya cuma mau bilang terima kasih aja untuk Polres Banten, karena ternyata saya di sini diperlakukan sangat baik sekali. Kasih makan, kasih minum. Pokoknya saya terima kasih banyak. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin divonis 12 tahun penjara. Ia terbukti bersalah atas kasus korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya. Alex Nurdin juga bersalah atas pembelian gas bumi oleh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi. Untuk lebih detailnya akan diinformasikan oleh rekan Sinta, reporter Tribun Sumsel yang sudah siap dengan informasinya terkait kasus ini. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Ya, Tribuners, kemarin kami melaporkan bahwa tadi malam itu mantan Gubernur 2 periode Sumatera Selatan Alex Nurdin dijatuhi vonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang, di mana ada 2 perkara yang menjerat Alex Nurdin, yakni kasus dugaan korupsi pembelian gas dari PDPDI Sumsel dan dugaan maksud kami kasus korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang. Sebagai informasi bahwa vonis ini sendiri jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Kejagung RI dan juga Kejati Sumsel, di mana sebelumnya Alex Nurdin dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara dan diwajibkan dengan untuk membayar uang pengganti sebesar 3,2 USD dolar, 32 USD dolar dan 4,8 miliar rupiah, yang apabila uang tersebut tidak diganti maka diwajibkan diganti dengan hukuman penjara 10 tahun. Akan tetapi dalam vonis hakim yang dijatuhkan kepada Alex Nurdin disebutkan bahwa Alex Nurdin tidak terbukti menerima aliran dana sehingga tidak divonis membayar uang tersebut, Tribuners. Jadi dalam kasus ini Alex Nurdin disebut telah melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama untuk memperkaya orang lain, dalam hal ini ketiga terdakwa lainnya dalam kasus serupa. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Sinta untuk laporan Anda dari Sumatera Selatan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Jambi, Tribuners. Kejaksaan Negeri Tebo resmi menahan 3 tersangka kasus proyek fiktif pengerjaan Jalan Padang Lambo Kabupaten Tebo tahun anggaran 2019 lalu. 3 tersangka yakni bernama Tetap Sinulingga selaku PPK, Suwarto selaku Dirut PT Nai Adipati Anom atau NAA. Pengerjaan Jalan Simpang Lokpon Tanjung itu bersumber dari APBD Provinsi tahun 2019. Terkait 3 tersangka ini dan juga kasusnya akan dilaporkan rekan kami Sopianto, reporter dari Tribun Jambi yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Oke, terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan dari Provinsi Jambi, tepatnya dari Kabupaten Tebo. Kejaksaan Negeri Tebo, Rabu 15 Juni 2022, saya kira pukul 16.45, resmi melakukan penahanan 3 orang tersangka kasus proyek fiktif pengerjaan Jalan Padang Lamo Kabupaten Tebo tahun anggaran 2019 yang dikerjakan oleh PT Nai Adipati Anom. Pantauan di lapangan, 3 orang tersangka yakni Tetap Sinulingga selaku PPK dan Suwarto selaku Dirut PT Nai Adipati Anom serta Haji Ismail sebagai pelaksana pekerjaan diboyong ke rutan lapas kelas 2B Muara Tebo. Kepala Kejaksaan Negeri Tebo melalui Kasipitsus Kejari Tebo Wawan Kurniawan menyebut 3 orang tersangka ditahan atas pengerjaan disinyalir melanggar hukum dikarenakan tidak sesuai dengan anggaran 7,3 miliar bersumber dari APBD Provinsi tahun 2019 pada pengerjaan Jalan Simpang Lokpon hingga Tanjung. Tim penyidik melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka selama 20 hari ke depan. Apabila proses pemberkasan administrasi masih dibutuhkan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, maka kemungkinan akan diperpanjang selama 40 hari. Terkait proses kerugian negara saat ini sedang dihitung melalui BPKP
Perwakilan Provinsi Jambi. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi kurang lebih 24 orang. Sebelumnya dilakukan penahanan, para tersangka sudah diperiksa dan dilakukan BAP didampingi pengacara atau penasihat hukumnya. Untuk pasal yang diterapkan terhadap para tersangka yakni pasal 2 ayat 1 dan subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Pemberantasan Tindakan Korupsi. Adapun ancaman untuk setiap pasal berbeda-beda. Pasal pertama minimal 4 tahun maksimal 10 tahun. Dan pasal 3 minimal 10 tahun maksimal 20 tahun. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus ini rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kasipitsus Kejari Tebo, Wawan Kurniawan. Berikut keterangannya. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Tebo telah melakukan penahanan terhadap 3 tersangka dalam hal kasus peningkatan pekerjaan jalan di Kabupaten Tebo di Simpang Lokon, Tanjung, tahun kegiatan 2019. Adapun yang dilakukan penahanan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Tebo yaitu saudara tetap selaku pejabat pembuat komitmen dalam pekerjaan tersebut, kemudian saudara Soeharto dalam hal Direktur PT Nai Adipati Anom, dan juga saudara Haji Ismail Ibrahim dalam hal pelaksana pekerjaan di lapangan. Bahwa tim penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Apabila memang nanti masih dibutuhkan lagi terkait dengan proses pemberkasan dan administrasi sebelum dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi Jambi, kemungkinan kami akan juga nanti memperpanjang penahanan tersebut selama 40 hari. Baik, tersangka lainnya? Untuk sementara tim penyidik menetapkan 3 orang tersangka ini. Nanti lihat pengembangan apakah memang terkait dengan apa pekerjaan peningkatan jalan ini yang berpotensi memang ada pihak-pihak lain yang menyalahgunakan kewenangannya ataupun melawan hukum, bisa saja itu kita tetapkan sebagai perdana. Berapa kerugian negara, Bang? Proses perhitungan kerugian negara masih kita hitung melalui instansi BPKP Perwakilan Provinsi Jambi. Nanti kita rilis terkait dengan berapa nilai dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara. Dalam kasus ini, Bang, sudah berapa saksi yang kita periksa, Bang? Saksi kurang lebih sebanyak 24 saksi sudah kita periksa semua, dan pada hari ini juga tadi sebelum kita melakukan penahanan para tersangka sudah kita periksa, sudah kita BAP dengan didampingi oleh pengacaranya ataupun penasihat hukumnya pada hari ini, dan setelah selesai pemeriksaan tersangka langsung kita melakukan penahanan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat menetapkan 2 tersangka kasus tindak pidana korupsi. 2 orang tersangka masing-masing berinisial AB dan SB. Keduanya terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Pasangkayu tahun 2019. Untuk laporan selengkapnya akan diinformasikan reporter dari Tribun Sulbar. Kami sudah terhubung dengan rekan Rahman. Silakan dengan laporannya. Ya, baik dia dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat telah menetapkan 2 tersangka baru di Kabupaten Pasangkayu atas dugaan tindak pidana korupsi yang berinisial AB dan SB, di mana pelaku ini telah ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat atau Kejati Sulawesi Barat. Dalam modus pelaku ini telah melakukan telah membuat kantor koperasi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan perkoperasian bersama dengan tersangka AB dan SB, di mana koperasi ini digunakan sebagai alat untuk mengajukan pinjaman dana atau mengajukan pengajuan anggaran terkait dengan pengadaan peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Pasangkayu, di mana tersangka ini telah
melakukan dokumen-dokumen palsu yang kemudian diajukan ke pemerintah dinas perkebunan yang ada di Kabupaten Pasangkayu itu. Pada tahun 2017 dan 2018 anggaran tersebut cair, itu anggaran tersebut keluar senilai 8,6 miliar yang langsung masuk ke rekening tersangka tersebut pada tahun 2019. Kemudian tersangka ini mengeluarkan anggaran sebesar 4 miliar rupiah dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga dari hasil temuan atau audit yang dilakukan oleh Kejati ini telah ditemukan kerugian negara senilai 8,6 miliar rupiah. Dan saat ini tahanan kedua tersangka sudah ditahan di rutan kelas 2B Mamuju dan menjalani proses hukuman selama 20 hari. Demikian ya. Baik, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama Kepala Kejati Sulbar Didik Istianta terkait kasus ini selengkapnya. Berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana permajaan sawit atau PSR di Kabupaten Pasangkayu tahun 2019. Pada hari ini, Rabu 15 Juni 2022, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat melakukan penahanan terhadap dua tersangka, yaitu inisialnya AB dan SB di rutan kelas 2B Mamuju selama 20 hari ke depan. Penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan tentunya yang pertama secara objektif. Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung mencatat sejak awal tahun inflasi yang terjadi di kota Tanjung Padan fluktuatif. Pada Februari 2022, inflasi yang terjadi terendah dibanding daerah lainnya di Indonesia. Sedangkan pada April dan Mei 2022, inflasi menjadi tertinggi dari 90 kota indeks harga konsumen. Untuk laporan lebih detailnya akan diinformasikan rekan Adelina Nurmalitasari, reporter dari Pos Belitung yang sudah bergabung di sana. Silakan, rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan bahwa memang dalam 2 bulan berturut-turut, yakni pada April dan Mei 2022, inflasi di Kota Tanjung Pandan, Belitung menjadi yang tertinggi se-Indonesia. Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung mencatat pada April 2022, Kota Tanjung Pandan mengalami inflasi sebesar 2,58% dengan indeks harga konsumen 113,46, dan Mei 2022 inflasinya sebesar 2,24% dengan indeks harga konsumen 116 yang merupakan indeks harga tertinggi dari 90 kota di Indonesia. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditujukan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran. Kenaikan harga terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,51%. Kasih Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, Marta Puspitasari, kembali memprediksi pada Juni ini Kota Tanjung Pandan, Belitung akan kembali mengalami inflasi. Kondisi tersebut terlihat dari naiknya harga bahan kebutuhan pokok seperti cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, sayuran, ayam, dan telur dalam 2 pekan awal Juni hingga memasuki pekan ketiga Juni. Hingga Mei 2022, BPS Kabupaten Belitung mencatat bahwa inflasi yang terjadi di Tanjung Pandan, Belitung yakni 4,58%. Angka tersebut masih melebihi target yang ditetapkan nasional, di mana angka inflasi per tahunnya ditarget berkisar antara 2-4%. Potret kenaikan harga di Pasar Tanjung Pandan Belitung terjadi pada komoditas bumbu dapur dan daging. Kenaikan paling signifikan terjadi pada harga cabai rawit
yang kini harganya berkisar antara Rp120.000 sampai Rp150.000, meningkat dari harga biasanya antara Rp70.000 sampai Rp80.000. Kemudian harga bawang merah kini juga naik menjadi Rp60.000. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam, di mana diakui konsumen harga daging ayam di pasaran mencapai Rp52.000 per kilogram. Harga telur ayam juga naik dari semula Rp1.600 sampai Rp1.800, kini menjadi Rp1.900 sampai Rp2.000 per butir. Melambungnya harga ini diperkirakan terjadi karena faktor cuaca hingga kendala transportasi karena bahan-bahan pokok yang beredar di Belitung mengandalkan pasokan dari luar daerah. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Adelina untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan baru saja dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perdagangan. Ia menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki oleh Muhammad Lutfi. Zulkifli Hasan pun langsung melakukan kunjungan kerja perdananya sebagai Mendak ke Pasar Cibubur, Jakarta Timur. Apa saja yang dilakukan Mendak di sana dan juga imbauannya akan diinformasikan rekan Felsianus Waku, reporter dari Tribun News yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners sekalian, tadi baru saja telah melakukan kunjungan perdana dari Ketua Umum PAN atau Menteri Perdagangan Indonesia Pak Zulkifli Hasan di Pasar Cibubur, Jakarta Timur. Jadi tadi setelah menyambangi beberapa para pedagang di Pasar Cibubur, Zulhas sapaan dari Pak Zulkifli mengatakan bahwa terdapat sejumlah keluhan dari para pedagang di Pasar Cibubur. Nah, di mana kata dia bahwa hal itu seiring dengan beratnya beban hidup masyarakat di tengah naiknya harga bahan pokok gitu. Nah, dalam kunjungan tersebut, Zulkifli juga menemukan soal harga daging sapi yang naik, tetapi terjadi penurunan pembelian dari masyarakat karena adanya isu penyakit mulut kaki gitu. Nah, kemudian selain itu juga dari temuan tersebut juga dia juga menemukan adanya kenaikan harga bahan baku dari impor bahan baku dari tempe gitu, yang mana sebelumnya harganya berada di kisaran 7 sampai 8.000, namun ini menjadi 12.000 gitu. Nah, kemudian terkait dengan berbagai keluhan pedagang itu, Zulhas mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kemudian selain itu juga terdapat beberapa temuan lain juga yang ditemukan Zulhas dalam kunjungan tersebut, seperti misalnya soal cabai yang sering terkena penyakit setiap tahun gitu. Nah, kemudian tadi Pak Zulhas mengatakan bahwa ia pun bertekad untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kemudian Zulhas juga menyebutkan bahwa dirinya akan fokus untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan maupun soal harga yang mungkin akan terjangkau gitu. Dan ia mengaku bahwa tugas itu merupakan mandat atau arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Nah, Zulhas juga menyebutkan bahwa hal itu memang karena Jokowi mengetahui bahwa Zulhas merupakan orang yang juga sering turun ke lapangan. Mungkin sekian dulu laporan dari saya rekan Dea. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Felsianus Waku untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Utara. Tribuners, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang menjanjikan percepatan pembangunan di Kaltara. Selain pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, ia juga menjanjikan membangun pusat hiburan seperti halnya bioskop. Bagaimana pemaparannya terkait pembangunan infrastruktur ini selengkapnya akan diinformasikan rekan Georgie Santana Silalahi, reporter Tribun Kaltara yang sudah bergabung. Silakan. Baik, selamat siang Tribuners, selamat siang Dea. Kedatangannya Gubernur Kalimantan Utara di kantor Tribun Kaltara kali ini pada segmen kegiatan adanya VIP Room, yang dimana kegiatan ini sebagai ajang silaturahminya Gubernur Kaltara ke beberapa media nasional yang ada di Kalimantan Utara. Bahwasannya juga Gubernur Kalimantan Utara mengonfirmasi rencananya ada pembangunan bioskop atau sinema yang
direncanakan ruangan atau gedung ini ada di Kabupaten Bulungan maupun Kota Tarakan. Bahwasannya nanti diagendakannya tersebut dua bangunan bioskop yang ada di Kabupaten Bulungan maupun di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara ini adalah hal-hal yang sudah dicanangkan dari beberapa tahun lalu, namun belum terwujud, dan dia mengatakan sudah ada nota kesepahaman dengan beberapa pihak investasi yang ada di Pulau Jawa. Bahwasannya juga ia melihat dari fenomena yang ada di masyarakat, banyak sekali saat ini masyarakat sering mengakses untuk menonton film-film terbaru itu dari digital HP maupun internet di laptop dan lain sebagainya. Kehadirannya nanti ada bioskop ini bisa melepas kerinduan dari masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang ia sampaikan secara terus terang di dalam segmen VIP Room Tribun Kaltara, dan dia juga memberikan beberapa pesan kepada rekan-rekan Tribun Kaltara supaya kedepannya nanti secara terus-menerus ia boleh berkunjung ke kantor Tribun Kaltara dalam hal mengikuti segmen VIP Room maupun bincang-bincang santai bersama jajaran OPD dinas terkait. Begitu juga ia menginginkan nanti adanya acara seremonial seperti talk show ataupun tukar pendapat dengan beberapa organisasi kepemudaan yang ada di Kalimantan Utara maupun juga kegiatan-kegiatan yang bisa dinaungi bersama Tribun Kaltara. Demikian dia yang bisa dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Selamat siang. Terima kasih rekan Georgie Santana untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Papua. Tribuners, Bupati Mimika Eltinus Ombaleng bersama dengan ratusan warga setempat menggelar deklarasi mendukung daerah otonom baru dan Otsus. Deklarasi berlangsung di halaman gereja King Mi Martin Luther Mile 32 Kuala Kencana Mimika pada Rabu 15 Juni 2022 kemarin. Terkait bagaimana pelaksanaannya akan diinformasikan, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Papua, ada rekan Marcelinus Labulela di sana. Silakan rekan. Baik, benar sekali dia terkait dengan deklarasi dukungan daerah otonomi khusus dan daerah otonomi baru di halaman gereja Mil 32 kemarin oleh Bupati Mimika Eltinus Ombaleng, bahwa acara ini berlangsung aman dan lancar, dihadiri oleh ribuan warga masyarakat Kota Mimika yang mendukung DOP dan Otsus. Di acara ini juga Bupati Mimika Eltinus Ombaleng mendeklarasikan dirinya sebagai Gubernur Papua Tengah jika nanti DOP berhasil terrealisasikan dari pemerintah pusat. Dia dapat saya informasikan terkait dengan DOP yang dilaksanakan kemarin atau yang terkait dengan dukungan DOP dan OSIS dilaksanakan kemarin, itu memang mendapat antusias warga masyarakat ketika ditandai dengan tanda tangan di sebuah spanduk besar atau berita acara yang mendeklarasikan bahwa Kabupaten Mimika siap mendukung DOP dan Otsus. Untuk diketahui bahwa terkait dengan adanya dukungan DOP dan Otsus ini, Bupati Mimika Eltinus Ombaleng mengajak semua warga masyarakat Kota Mimika, karena mengingat selama ini masih banyak warga Kota Mimika yang menolak, dan juga masih banyak kabupaten-kabupaten lain khususnya di wilayah Mepago atau 7 kabupaten yang nantinya termasuk dalam provinsi Papua Tengah ini, banyak yang belum menyetujui. Namun deklarasi lebih dulu dilakukan oleh Bupati Mimika Eltinus Ombaleng mengantisipasi dan mendukung program-program pemerintah pusat. Dapat diketahui juga bahwa terkait dengan dukungan ini, kemarin memang acaranya dimulai sejak pagi hingga sore hari dan mendapat antusias dari ribuan masyarakat, baik dari ormas-ormas organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika dan juga pegawai Pemda, baik ASN dan honorer,
begitupun warga asli Kabupaten Mimika, yaitu 2 suku besar dari Kabupaten Mimika, yaitu suku Abumi dan Komoro. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Marcelinus, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Bupati Mimika, Eltinus Omalin terkait ini selengkapnya. Dari pusat pikir itu semua orang Papua menolak. Sehingga bukan seperti itu. Banyak orang Papua juga yang mendukung untuk program pusat. Sehingga kita tidak ada cerita bahwa masa kita menonton terus yang orang yang menolak, itu kan tidak boleh. Kita juga harus ditampilkan bahwa kami juga ada yang mau terima otonomi khusus dan pemekaran. Karena itu kita ambil langkah yang cepat. Sehingga besok itu penetapan anggaran harus sudah dianggarkan dalam perubahan APBD perubahan. Sehingga bulan Oktober atau Desember itu sudah turun Karteger itu. Jadi kita kejar itu. Jadi bukan berarti tunggu lama. Yang Karteger akan turun tahun 2023 bulan November sebelum Desember itu sudah ditokikan karena anggaran sudah masuk dalam di dalam perubahan itu. Sehingga tahun 2023 itu sudah Karteger turun. Selama 1,5 tahun baru kita akan hadapi pembelian. Itu. Jadi disitulah yang kami akan tampilkan bahwa saya ini ada loh tuan rumah. Jangan takut. Dari Papua kita beralih ke DKI Jakarta. Tribuners, Tebet Eco Park ditutup sementara setelah menuai polemik kemacetan sejak diresmikan pada 23 April 2022 lalu. Tebet Eco Park pun viral dan dikeluhkan masyarakat lantaran maraknya parkir liar dan juga pedagang kaki lima di sekitaran kawasan itu. Bagaimana penanganannya dari pemerintah akan dilaporkan rekan Nur Indah Farah Audina, reporter dari Tribun Jakarta. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea dan rekan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa Tebet Eco Park baru saja diresmikan pada April, tepatnya pada 23 April 2022 lalu, namun antusias masyarakat cukup tinggi, di mana animo pengunjung yang datang cukup banyak, dan lantaran hal tersebut mendapat keluhan dari warga lantaran adanya parkir liar di sekitar lokasi dan sejumlah pedagang yang nekat berjualan meskipun telah diimbau untuk tidak berjualan kembali di lokasi. Bahkan dari pihak Pemprov DKI Jakarta melalui Sudin Perhubungan Jakarta Selatan sudah melakukan berbagai tindakan, satu diantaranya yakni pencabutan pentil bagi kendaraan yang memarkirkan secara liar. Kemudian akhirnya berangkat dari hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengkonfirmasi bahwa apabila nantinya para pengunjung yang datang masih melakukan parkir liar di sekitar kawasan bakal dikenai beberapa sanksi, bukan saja pencabutan pentil namun penderakan bagi kendaraan roda 4, kemudian nantinya bisa dikenakan sanksi tilang. Kemudian setelah viral kemudian dikeluhkan oleh warga, Pemprov DKI Jakarta belum lama ini mengkonfirmasi bahwa Tebet Eco Park yang berada di kawasan Jakarta Selatan ditutup sementara hingga akhir Juni 2022 mendatang. Adapun dua alasan yang dikemukakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di mana mengatakan poin pertama yakni untuk pemeliharaan taman dan kedua untuk perbaikan fasilitas. Di setiap wawancaranya Ariza mengatakan bahwa nantinya bakal ada relokasi bagi para pedagang kaki lima, yakni disediakan stand-stand untuk UMKM dan juga penambahan lokasi kantong parkir bagi pengunjung yang datang ke Tebet Eco Park. Kemudian terbaru yakni tadi pagi, di mana Ariza mengkonfirmasi bahwa Tebet Eco Park nantinya bakal menjadi kawasan dengan emisi rendah atau zona emisi rendah, sehingga pembatasan kendaraan juga bakal dilakukan termasuk dengan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk memberlakukan aplikasi untuk pengunjung, sehingga pengunjung yang masuk nantinya bakal melalui aplikasi. Namun demikian, aplikasi tersebut belum dijelaskan secara merinci oleh Pemprov DKI Jakarta. Seperti itu, Dea. Baik, berikut kami tampilkan Tribuners keterangan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang sudah didapatkan oleh rekan Nur Indah selengkapnya. Dia ditutup sementara ya. Nanti ke depan lebih
diatur, dirapikan. Ini kan satu sisi kita bersyukur bangga dengan taman tempat yang bagus, karena bagus, menarik, warga datang berbondong-bondong, melebihi dari kapasitas yang ada, sehingga di situ terjadi parkir liar. Kemudian kedua, yang berjualan di situ jadi numpuk semua di situ. Yang jualan, yang parkiran dapat mengganggu ketertiban lalu lintas di situ dan warga masyarakat sekitarnya. Partai Nasdem telah resmi membuka rangkaian Rapat Kerja Nasional atau Rakernas tahun 2022 terkait Pilpres 2024 mendatang. Agenda itu sendiri diresmikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Surya Paloh optimis Indonesia khususnya, Surya Paloh optimis Indonesia khususnya Nasdem masih memiliki sosok yang diyakini memiliki kemampuan dalam memimpin bangsa Indonesia ke depannya. Untuk lebih detailnya terkait acara ini akan diinformasikan oleh rekan Rizky Sandi Saputra, reporter Tribun News yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, selamat siang Dea dan juga Tribuners. Bisa sampaikan bahwa saat ini saya reporter Tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra masih berada di venue acara Rapat Kerja Nasional atau Rakernas tahun 2022 Partai Nasdem. Acara ini sendiri diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dea, sebagai informasi, pada pembukaan Rakernas kemarin, Surya Paloh begitu sebagai Ketua Umum Partai Nasdem menyatakan kalau pihaknya dalam hal ini Partai Nasdem memiliki beberapa visi atau misi dan juga beberapa target untuk menyongsong pemilu 2024 khususnya terkait dengan pengusungan calon presiden mendatang, di mana Surya Paloh dalam sambutannya kemarin menyatakan kalau Indonesia khususnya juga Partai Nasdem ini masih memiliki beberapa calon presiden yang diyakini akan bisa membawa bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik begitu ya. Dia juga menyatakan bahwa dalam Rakernas ini nantinya Partai Nasdem akan mengeluarkan beberapa figur atau sosok yang diyakini akan bisa diusung sebagai calon presiden, di mana setiap calon itu nanti sebelumnya diwakilkan oleh para ketua DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem, yang dimana setiap DPW itu mencalonkan 5 orang figur begitu yang nantinya akan disahkan oleh Surya Paloh menjadi hanya satu calon presiden, dan setelah nantinya sudah ditentukan satu calon presiden oleh Partai Nasdem, baru Surya Paloh akan konfirmasi untuk membuat koalisi dengan partai lain, karena memang mengingat Partai Nasdem ini tidak memiliki presiden threshold atau ambang batas presiden, pencalonan presiden maksud saya itu 20%, hasil Partai Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain gitu ya. Sebagai informasi ya, untuk saat ini agenda Rakernas masih akan berjalan terus hingga pada hari Jumat besok penutupan, dan rangkaian acara pada hari ini tadi masing-masing ketua DPW atau yang mewakili ketua DPW sudah menyampaikan maksimal 5 calon presiden kepada DPP yang nantinya akan disahkan satu nama begitu oleh Surya Paloh. Untuk rangkaian hari sendiri nanti juga akan ada seminar kebangsaan begitu, dan beberapa agenda rapat pleno yang digelar secara tertutup. Mungkin itu deh yang bisa disampaikan langsung dari venue Rakernas Partai Nasdem di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Rizky, dan berikut kami tampilkan keterangan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh selengkapnya. Rapat kerja ini adalah dimaksudkan juga untuk mengecek lanjut aktualisasi keberadaan, kesiapan seluruh kader-kader partai kita dari Sabang sampai ke Merauke. Untuk itulah sebenarnya kenapa rapat kerja kali ini memang terkesan menyertakan seluruh potensi kekuatan slagorden yang ada di dalam tubuh Partai Nasdem. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada organizing committee yang telah mempersiapkan sedemikian rupa untuk terselenggaranya rapat kerja yang kita akan mulai sejak malam hari ini. Bagaimanapun kita memahami, pemilu adalah suatu sistem dan mekanisme di dalam demokrasi yang kita miliki dan kita sepakati bersama sebagai upaya untuk melakukan pergantian kekuasaan agar kekuasaan tidak menjadi monopoli satu kelompok politik semata-mata. Kita bergeser ke Jawa Barat. Dalam memperingati hari jadi ke-532, pemerintah Kabupaten Majalengka segera mematenkan motif batik khas daerah. Nantinya batik akan menjadi ciri khas daerah berjuluk Kota Angin tersebut, yang mana selama ini batik merupakan warisan budaya Nusantara. Bagaimana prosesnya akan diinformasikan rekan Eki Yulianto, reporter Tribun Cirebon yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, selamat siang Nila, terima kasih. Selamat siang Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa Kabupaten Majalengka saat ini sedang melaksanakan gelaran memperingati hari jadi ke-532, di mana dalam pelaksanaannya salah satunya menggelar berbagai perlombaan. Nah, perlombaan itu meliputi membuat desain motif batik, fashion show, dan food etnik atau mengkreasikan makanan dari bahan dasar yang mengandung karbohidrat dan protein. Untuk lomba membuat motif batik sendiri, pemerintah Kabupaten Majalengka berencana akan mematenkan ciri khas motif batik dari para finalis perlombaan tersebut. Diketahui memasuki usia ke-532 ini, Kabupaten Majalengka sampai saat ini belum memiliki motif khas daerah seperti wilayah lainnya. Berbagai motif batik selama ini hanya diklaim oleh sebagian perajin atau individu masing-masing sebagai motif batik khas Majalengka, namun belum memiliki payung hukum dalam hal ini Perbub atau Peraturan Bupati, sehingga dalam waktu dekat dan dalam memperingati hari jadi ke-532 ini, pemerintah daerah akan segera mematenkan motif batik khas daerah. Ada 10 motif batik sesuai pilihan Dewan Juri yang akan dipilih menjadi ciri khas Majalengka, di mana ke-10 motif batik dengan membawa ciri Majalengka itu dipamerkan dalam kegiatan yang digelar di Taman Bagjara Harja atau bekas kantor Mapolres Majalengka waktunya kemarin. Nah, Bupati Majalengka karena sebagai yang ditemui dalam kegiatan itu mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya sebatas menyelenggarakan hiburan atau perlombaan dalam memperingati hari jadi, namun ingin menciptakan suatu produk atau karya yang nantinya bisa dikenang oleh masyarakat. Dalam hal ini, Bupati akan segera mematenkan motif batik dari hasil perlombaan untuk menjadi ciri khas Majalengka dari motif batik tersebut. Nantinya pemerintah daerah akan mengkaji secara filosofi terlebih dahulu motif-motif yang ada itu sehingga mengandung makna Majalengka yang kental dan juga tentunya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, seperti terlihat dari segi gambar atau warna atau kombinasi yang tentunya membawa makna Majalengka. Nah, masih kata Bupati bahwa selama ini motif-motif batik yang ada baru sebatas ciptaan-ciptaan atau klaim dari para perajin ataupun perorangan yang mengaku memiliki motif batik khas Majalengka, seperti membuat motif angin, batik angin, batik gedong gincu, bandara, dan lain sebagainya. Namun pihaknya mengakui sampai saat ini memang Majalengka belum memiliki ciri khas motif batik. Nantinya jika sudah dikaji dan ditentukan motif mana yang akan dijadikan sebagai ciri khas, Bupati juga akan membuat perbubnya. Selain itu juga akan menjadikan motif batik tersebut
menjadi baju yang nantinya akan digunakan oleh para ASN di lingkungan pemerintahan daerah Majalengka. Nah, sementara 10 motif batik yang akan dipilih tersebut memiliki nama tersendiri, yaitu ada batik Sarayu, batik Damangbat, batik Panyaraga, batik Curug, batik Ratu Angin, batik Topeng Luwung, batik Rea Sae, batik Ragam Majalengka, batik Angin Raharja, dan batik Gedong Angin. Demikian Dea yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Eki untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Jemaah calon haji kloter asal Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Banjarmasin, dan Hulu Sungai Selatan tertunda keberangkatan ke Tanah Suci. Tertundanya keberangkatan jemaah ini hingga 15 jam dikarenakan pesawat Garuda yang mengangkut jemaah mengalami kerusakan. Dan untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Milda Sari, reporter Banjarmasin Pos yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Milna. Ya, terima kasih rekan Dea. Tribuners, jamaah calon haji embarkasi Banjarmasin kloter 3 atau kelompok terbang 3 yang berasal dari Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Banjarmasin, dan Hulu Sungai Selatan tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci sekitar 15 jam karena kendala teknis pesawat yang mengangkut mereka, yakni pesawat Garuda, di mana seharusnya jemaah berangkat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah pada hari Rabu kemarin, dan harus tertunda menjadi berangkat pada hari ini pukul 5.20 WITA. Dan jemaah sendiri tertundanya ini dikarenakan adanya kerusakan pesawat Garuda, di mana sebelumnya Garuda yang sudah mengantarkan kloter 2 dari Banjarmasin menuju ke Madinah dan sudah di perjalanan menuju ke Indonesia dan harus kembali lagi ke Madinah karena ada spare part atau perbaikan yang harus dilakukan di Madinah, sehingga jamaah tertunda berangkat. Dan untuk mengisi waktu tertundanya keberangkatan jamaah yang seharusnya dijadwalkan pada kemarin pukul 14 WITA, jamaah diminta untuk beristirahat di asrama haji embarkasi Banjarmasin dikarenakan hingga pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah kemarin, maksud saya hari Selasa, jamaah baru tiba pada pukul 23 dan melakukan pemeriksaan hingga pukul 22 pada hari Rabu, sehingga jamaah diminta untuk beristirahat hingga hingga pemeriksaan yang dijadwalkan pada pukul 23 Rabu 15 Juni. Dan jumlah jamaah sendiri dari kloter 3 yang tertunda keberangkatannya ini berjumlah 360 orang. Dan tadi pagi sudah berangkat, dan jamaah dari kloter 4 yang harusnya masuk asrama haji pukul 23 setelah dari kloter 3 terpaksa menunggu hingga pukul 2 WITA pada hari ini baru bisa masuk asrama. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Milna juga sudah melakukan wawancara bersama Sekretaris 2 UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin dan juga jemaah haji kloter 3 yang tertunda ini. Selengkapnya kami tampilkan. Kloter 3 ini dari daerah Hulu Sungai Utara, Tapin, Batola, Banjarmasin, dan 2 dari HSS. Terus seharusnya berangkat jam 14.00, block off dari Bandara Samsudinor. Tapi malam tadi kebetulan sekitar jam 1 malam Pak DM Garuda mengabarkan bahwa ada kendala teknis lah dari pesawat yang pulang dari Madinah ke Banjarmasin habis mengantar kloter 2. Akhirnya pesawat itu tertahan dan perlu perbaikan. Nah, itu perbaikan. Tapi alhamdulillah itu sudah clear, artinya pesawat itu sudah siap berangkat, dan insya Allah jam 1 malam itu sudah ada di Bandara Samsudinor. Jam 1 malam sudah ada di Bandara Samsudinor, ya. Tapi berangkatnya nanti jam 5 dan jam 5.20 nanti, jam 5.20 pagi. Untuk karena kan perlu pembersihan dulu dari sana, perlu pembersihan pesawat dari KKP dan lain-lain, sehingga membutuhkan waktu
Jadi insya Allah jam 5.20 itu sudah block off dari Bandara Samsudin Nur menuju Bandar Madinah. Oke, Pak, ini kan tertunda nih. Berarti jemaah kloter 3 masih berada di asrama ya, Pak ya? Masih berada di asrama. Ada apa nih, Pak, sekarang? Pagi tadi ya habis beliau Bapak dan Ibu jamaah haji kloter 3 ini pemantapan manasik. Setelah pemantapan manasik itu diumumkan kepada jamaah bahwa ada keterlambatan, ada delay untuk pemberangkatan kloter 3. Jadi jamaah itu dipulkan untuk istirahat. Kloter 3, yang harusnya jam segini sudah berangkat gitu. Block off gitu. Oke, Bapak siapa nih, Pak? Pak Mulyadi dari Banjarmasin. Oh, dari Banjarmasin. Pak, ini terlambat gimana nih, Pak, jadinya, Pak? Nah, jadi kita tahu kalau salah terlambat kan karena itu masalah PNS. Jadi menurut Manggut aja. Oh, oke. Gitu. Sama siapa nih, Pak, berangkatnya, Pak? Sama Ibu. Sama Ibu. Terus nih, Pak, kan diisi dengan apa nih, Pak, sambil nunggu jam 5 berangkat nanti, Pak? Ini sampai sekarang. Istirahat, Pak. Istirahat. Oke. Jadi terlambat ini malah lebih panjang waktu istirahat. Betul, Pak. Lebih panjang waktu istirahat. Oke, siap. Ini kalau bapaknya dari mana juga? Kabupaten Tapin. Dari Kabupaten Tapin. Pak siapa, Pak? Mahmudin. Pak Mahmudin. Mahmudin. Bapak berangkat sama siapa, Pak? Sama istri. Sama istri. Oke, Pak. Kayak gimana nih, Pak, dengan terdelay lah gitu, Pak, pesawatnya berangkat? Kami mengikuti apa yang dianjurkan dari panitia haji. Oke, tapi ini istirahat juga berarti ya, Pak ya? Ini jalan-jalan ke sini atau gimana? Jalan-jalan. Ke bawah. Tapi istirahat jalan-jalan lagi. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjual sapi kurban di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mulai ramai. Seperti yang ada di Jalan Tun Abdul Razak Goa, di sana puluhan sapi telah siap dijual. Harga sapi pun beragam sesuai beratnya, dan informasi lengkapnya akan diinformasikan rekan Said Zulfadli, reporter dari Tribun Timur yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih dia. Menjelang Hari Raya Idul Adha ini di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan itu penjual hewan sapi kurban mulai ramai seperti di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Sombopo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Salah satu yang telah dikunjungi itu berada tepat di pinggir jalan, sekira dekat juga dengan pusat kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Di sini sekiranya ada 40 ekor hingga 100-an ekor sapi kurban yang telah disiapkan oleh pedagang penjual hewan sapi kurban tersebut. Pemilik atau pedagang penjual sapi kurban ini bernama Denasa. Ia merupakan salah satu dari beberapa penjual sapi kurban di Kabupaten Goa. Itu telah menyiapkan berbagai jenis sapi kurban dengan beragam beratnya, mulai dari 70 kilo yang harganya senilai 10 juta dan sampai 80 juta dengan berat 400 kilogram. Di sini juga beberapa pembeli sudah mulai melirik beberapa sapi di sana dan saling tawar-menawar antara pembeli dan penjual hewan kurban. Denasa sendiri merupakan warga Tombolopao, daerah dataran tinggi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Setiap tahunnya memang setiap momentum sebelum Hari Raya Idul Adha, dia sudah stay di Sungguh Minasa untuk menjajakan hewan sapi kurbannya, di mana dia mengatakan puncak pembelian hewan sapi kurban di Kabupaten Goa sendiri itu terjadi pada H-2 atau seminggu sebelum Lebaran Idul Adha, begitu dia. Penjualan sapi di sana, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu penjual sapi kurban, Deng Nasa. Berikut wawancaranya. Oh, paling mahal itu berapa? 80. 80. Oh, yang paling murah berapa? Berapa? Murah 70 kilo.
Itu harga 10 juta itu. Kalau yang paling mahal itu berapa beratnya? Beratnya 400 kilo itu. Harganya 80. Berapa banyak yang sapi tersebut yang kita jual? 100. Ini sudah puluhan tahun menjual sapi memang. Lebih 10 tahun. Ini jadi kalau biasa menjual ke sapi dalam satu sapi itu berapa untuk tadi? Macam-macam atas 100 kan atas 1 juta. Oh, sampai 1 juta ya? Paling tinggi berapa untuk tak? 1 juta di satu sapi itu biasa di. Itu pun tergantung. Tapi ini kan ada wabah itu berdampak di penjualan. Kalau sapi di sini tidak dirawat jadi terus biasa apa dikasih vitamin di peternakan. Oh, diperiksa di sama petugas. Oh, baru diantar. Kita ini dari mana sendiri? Goa Tombol Pau. Berarti jual beli sapi memang puluhan tahun. Biar di rumah. Kalau ini mencukupi di kebutuhan keluarga tak semenjak menjual hewan sapi nih, sapi kurban terutama, apa yang diperoleh? Cukup ya? Ada mobil? Alhamdulillah. Warga Karanganyar, Jawa Tengah sempat geger dengan ditemukannya bayi di kursi teras sebuah rumah. Polisi pun mengungkap pelaku berinisial S, 37 tahun yang mana merupakan ibu kandung bayi itu. Pelaku pembuangan bayi di Karanganyar itu mengaku melahirkan sendiri di kamar mandi sebelumnya. Untuk kronologi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Mardon Widianto, reporter dari Tribun Solo yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Selamat siang rekan dia, saya akan menyampaikan terkait berita seorang perempuan ibu dari bayi itu telah ditemukan, polisi telah menemukan pembuang bayi tersebut. Seorang perempuan asal Kecamatan Karangpandan disebut unit PPA Satreskrim Polres Karanganyar Selasa malam. Dan hal tersebut dibenarkan oleh Kapolres Satreskrim Polres Karanganyar KAKP Kresnawan Husen, dan dia menyebutkan perempuan tersebut berinisial S alias F merupakan warga Kecamatan Karangpandan. Kresnawan mengatakan S telah dibawa ke unit PPA untuk dimintain keterangan lebih lanjut. Dia menuturkan dalam proses penjemputan tidak ada perlawanan dari pihak terkait. Dia menjelaskan saat S hamil, S sama warga sekitar maupun sama sekali tidak mengetahui. Bahkan S sendiri tidak melakukan pemeriksaan ke bidan. Kemudian Kresnawan menuturkan S ini masih berstatus cerai secara agama. Namun untuk status alias pisah ranjang, bayi tersebut saat ini berada di RSUD Karanganyar untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Sementara itu S sendiri mempunyai anak perempuan yang masih berada di bangku SMP. Sekian. Baik, terima kasih rekan Mardon. Dan berikut Tribuners, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Kresnawan Husen. Selengkapnya kami tampilkan. Itu nama S, nama alias V, ditangkap ditangkap di rumahnya di desa Doplang itu ya. Pokoknya Karangpandan, di wilayah Karangpandan. Usia apa? Hah? Usia berarti kira ya 37. Kelahiran apa?
Terus di pas di pemakaman sedang apa enggak? Ada perlawanan juga? Enggak. Pasrah gitu. Dan sedikit clue-nya kenapa mengarah ke situ? Kemana? Kenapa mengarah ke situ? Ya, kita melakukan penyelidikan. Yang pertama penyelidikan terkait kenapa anak itu ditaruh di sana. Mengerucut kita lakukan penyelidikan dari TKP, sehingga di TKP itu mengarah ke tersangka. Yang menguatkan apa data dari desa setempat atau langsung ditanya di situ? Enggak, kita cek CCTV dan sebagainya ke arah sana. Oh, gitu. Termasuk kalau masalah bidan tidak melakukan pemeriksaan bidan. Belum sampai ke sana. Belum sampai. Memang orangnya nggak melakukan pemeriksaan. Oh, nggak pernah sama sekali. Beralih ke Sumatera Selatan, belasan anak-anak perempuan menjadi korban ruda paksa oleh pria bernama Muhammad Gunawan alias Gugun. Pelaku merupakan warga perumahan Gria Lestari Abadi, Kelurahan Seilais, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Aksinya itu diketahui setelah 3 korban bersama orang tuanya melaporkan perlakuan bejat dari Gugun ini ke polisi. Untuk kronologi kejadian akan diinformasikan rekan Andika Wijaya, reporter dari Sriwijaya Post, yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Benar telah terjadi aksi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Gunawan alias Gugun, warga Jalan Takwa Mata Merah, Perumahan Gria Lestari Kalidoni. Kasus ini pun terkuak berawal dari adanya laporan salah satu orang tua korban dan oleh Unit PPA Pelindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang dipimpin oleh Kanit PPA Cici langsung menindaklanjuti laporan itu. Alhasil, pelaku pun berhasil diamankan saat berada di rumahnya dan tanpa banyak bicara saat petugas menyergapnya, Gugun pun tak bisa berkata lagi dan langsung digiring ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan ulahnya. Dari keterangan pelaku, jadi selama dari tahun 2001 hingga tahun 2002 korbannya anak-anak dari umur 5-10 tahun sudah terhitung ada 18 anak. Dan saat melakukan aksinya, pelaku dengan modus mengiming-imingkan akan memberi korban uang senilai 5.000 untuk jajan. Setelah itu barulah pelaku melakukan aksinya. Aksi pelaku pun sering dilakukannya di kawasan Sekojo, Mata Merah, dan Sematang Borang. Dan atas ulahnya pelaku akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih, Dea. Baik, berikut kami tampilkan wawancara rekan Andika bersama dengan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi terkait kasus ini selengkapnya. Ya, betul sekali, kami Satreskrim Polrestabes Palembang khususnya unit PPA berhasil mengamankan satu orang laki-laki umurnya sekitar 26 tahun ya. Dia memang melakukan perbuatan cabul terhadap korbannya anak-anak, rata-rata umurnya masih 10 tahun, yang baru didatakan hasil interogasi awal dengan pelaku itu sekitar 15 orang anak-anak sekitar komplek tempat dia tinggal, dengan modus ya dia menunjukkan alat kelaminnya ke anak-anak kecil itu dengan terus gantian saya pegang gitu kan. Hal itulah yang dilakukan. Ada juga modusnya dia memberi uang jajan terhadap anak-anak korban ini. Sedang saat ini kami mendalami pelaku, otomatis kita juga kita lakukan pemeriksaan secara kejiwaan juga, tetap kita lakukan standarnya, kita jerat pasal yang jelas apabila nanti ini kan anak yang korbannya, perlindungan anak juga tetap, tapi kalau pelaku dewasa. Motifnya apa Bang? Yang melakukan itu? Makanya itu kita akan dalami apakah dia ada secara psikologi ada memang kelainan ya, karena kan pedofil ini pasti ada kelainan secara psikologi, cuma tetap kita akan cek secara psikologi, kejiwaan segala macam dengan ahlinya.
Seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN di Kota Bengkulu dilaporkan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap kurir ekspedisi. Diduga awalnya terlapor tidak bersedia membayar paket seharga Rp20.000 saat korban mengantarkan paket dengan metode COD. Terkait kasus ini akan dilaporkan rekan Suryadi Jaya, reporter dari Tribun Bengkulu yang sudah siap dengan informasinya. Silakan. Baik, rekan Dea di studio, dapat dilaporkan bahwa oknum ASN yang bekerja di Kelurahan Kebun Dahari, Kota Bengkulu ini sempat viral di dalam beberapa hari terakhir karena aksinya menolak melakukan pembayaran terhadap paket dengan jenis COD ini. Jadi saat ini korban yang diduga menerima perlakuan penganiayaan dari oknum ASN ini telah melaporkan kasus ini ke Polres Bengkulu dengan dugaan penganiayaan. Dari wawancara kita dengan pihak Polres Bengkulu, Kasih Humas Polres Bengkulu, yaitu AKP Sugiarto, dia menjelaskan bahwa memang benar ada laporan dari masyarakat terkait dugaan penganiayaan dan dibuktikan juga dengan adanya bekas luka cakar dan luka di bagian sebelah bahu kanan akibat pemukulan dengan tangan kosong. Dan bahkan si korban sempat dilemparkan dengan puntung rokok di bagian wajahnya. Dari data di lapangan kita berhasil mengkonfirmasi hal tersebut kepada oknum ASN tersebut, yaitu Bapak Anton Afriansah. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya itu miskomunikasi saja. Berawal dari sang kurir datang ke rumahnya dan mengantarkan paket yang bernilai hanya Rp20.000 saja. Paket itu ternyata dipesan oleh anak dari Bapak Anton ini. Karena sang anak tidak berada di rumah saat itu, oknum ASN ini ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada anaknya. Namun anaknya saat itu sedang berada di sekolah dan tidak dapat mengangkat telepon dari oknum ASN tersebut. Sehingga oknum ASN itu pun meminta kurir tersebut untuk menahan paket tersebut. Jika sudah ada konfirmasi dari anaknya, baru akan dia bayarkan. Mendengar hal itu, kurir tersebut tidak terima dan bahkan mengucapkan kalau tidak punya uang tidak usah pesan paket, sehingga membuat oknum ASN tersebut sedikit emosi dan terjadilah saling dorong-mendorong hingga mencakar tersebut. Saat ini kasus ini ditangani oleh Polres Bengkulu dan masih dalam penyelidikan. Sekian rekan Dia di studio. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Suryadi bersama dengan oknum ASN yang terlibat, yakni Anton Afriansyah, selengkapnya. Kemarin, jadi awal mula kejadian itu si kurir datang mengatakan ada kiriman paket dari JNT untuk anak saya yang memesan. Jadi saya ngomong sama si kurir, saya konfirmasi dulu sama anak, apakah itu benar-benar pesanan anak saya. Ke posisi hari itu pagi anak saya masih sekolah, jadi dia tidak mengangkat HP. Jadi saya balikkan kepada kurir untuk menelpon yang memesan barang, apakah betul itu anak saya. Tapi jawaban si kurir, yang memesan nggak ngangkat. Akhirnya saya ngomong, nanti saja saya bayar kalau sudah ada konfirmasi dari yang memesan. Pasti saya bayar. Jadi si kurir ngomong sama saya, Bapak ada uang nggak? Saya ngomong ada. Sambil bercanda saya balikin pertanyaannya, kamu ada uang nggak, Dek? Ada. Kalau gitu mantap, Dek, kita sama-sama punya uang. Tapi dengan ketus diam jawab, lain kali Bapak kalau nggak ada uang, nggak usah pesan barang. Langsung saya bilang sama si kurir JNT, Dek, ngomongnya yang sopan. Karena
yang mesan, pertama ya, yang mesan bukan saya deh. Memang itu tanggung jawab anak saya, Davin, kalau dia mesan. Nanti saya konfirmasi dulu, baru saya bayar. Dijawab lagi sama kurir, iyalah Pak. Kalau gitu, perlu Bapak ingat, nggak usah mesan barang kalau Bapak nggak ada uang. Akhirnya, Unit Reskrim Polsek Manyak Payat Polres Langsa meringkus seorang berinisial SP, 37 tahun warga desa Melur, Kecamatan Rantau, Aceh, Tamiang. Dari tangan SP, aparat menyita barang bukti sabu-sabu 3 paket seberat 0,21 gram dan alat perlengkapan mengonsumsi barang haram itu. Selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan rekan Zubir, reporter dari Serambi News, yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan dari wilayah hukum Polres Langsa, yaitu tepatnya di Polsek Manyak Payat, masuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Telah ditangkap seorang tersangka diduga memiliki 3 paket sabu-sabu dengan berat 0,2 gram lebih. Tersangka SP yang merupakan warga Aceh Tamiang ditangkap pada beberapa hari lalu di sebuah gubuk saat tertidur. Ketika itu aparat reskrim dari Polsek Manyak Payat Polres Langsa mendapatkan laporan dari masyarakat ada lelaki mencurigakan tertidur di sebuah gubuk peternakan ayam milik warga di daerah sekitar. Beberapa anggota unit reskrim yang datang melakukan penggerebekan mendapati bersama tersangka 3 barang bukti, yaitu 3 paket sabu tersebut dan sejumlah barang bukti lainnya seperti bong ala hitam sabu. Saat itu juga pelaku diamankan ke Polsek setempat. Kepada penyidik, tersangka SP mengaku bahwasanya sabu tersebut ia dapatkan dari tersangka N yang saat ini masih DPO. Yang saat itu sempat dilakukan pengejaran namun berhasil lolos karena tidak berada di rumahnya. Tersangka N juga merupakan warga Aceh Tamiang. Hingga saat ini kasus sabu-sabu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dalam penyidikan Polsek Manyak Payat Polres Langsa. Ya, dia. Baik, terima kasih rekan Zubir untuk laporan Anda dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Bitung dan Uwuran 1 Minahasa Selatan, Sulawesi Utara amblas di telan laut. Tak hanya jembatan, beberapa rumah warga yang terletak di lokasi kejadian pun juga turut ambruk dan hanyut. Terkait apa penyebab dari kejadian ini akan dilaporkan, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Manado, rekan Manuel Mamoto yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dea. Tribuners, kejadian bencana alam terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya kejadian pada hari kemarin, hari Rabu, sekitar jam 1 siang, yang mana kondisi jembatan ambruk pada waktu itu diakibatkan abrasi sementara ini Tribuners. Jadi sementara ini untuk informasi yang akan teroleh bahwa terjadi abrasi pantai sehingga jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Bitung dan Kelurahan Uwuran 1 itu ambruk beserta dengan beberapa rumah. Jadi saat sampai informasi hari ini sudah ada sekitar puluhan rumah juga yang hanyut, bersama dengan ada beberapa cottage dan 1 restoran atau kafe. Nah, kejadian ini memang sangat menghebohkan dan sangat menggemparkan karena bencana yang terjadi ini merupakan bencana yang sangat besar yang terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan saat ini. Dan atas kejadian tersebut, pada saat peristiwa terjadi, pemerintah langsung merespon dan turun ke lapangan, yaitu Ibu Sekda Minahasa Selatan langsung mengunjungi lokasi yang terkena bencana saat itu. Dan untuk saat ini para pengungsi yang terkena dampak bencana ini diungsikan di 2 lokasi yang ada, yaitu ada 1 pos pengungsian yang ada di Kelurahan Lewet, yaitu di kantor Lurah atau Balai Pertemuan Umum di Kelurahan Lewet,
juga ada satu pos lagi, yaitu pos tempat olahraga ya, gedung olahraga dari Jemaat Shalom Sentrum Amurang yang adanya atau berlokasi di Kelurahan Wuran 2. Nah, dan sampai saat ini juga memang bantuan sudah berdatangan ke tempat pengungsian sejak tadi malam dari berbagai masyarakat, lapisan masyarakat yang datang, juga instansi, serta tak ketinggalan juga keluarga bongkar semual ya, yang ikut memberikan bantuan pada saat kepada pengungsi yang ada di sana. Nah, sampai saat ini juga kami masih mengumpulkan data-datanya terkait jumlah real yang ada sama kerugian material. Namun sampai saat ini informasi yang diperoleh tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut. Kembali ke Anda rekan dia. Baik, terkait bencana abrasi laut ini, rekan Manuel juga sudah mendapatkan keterangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Gladi Kawatu. Selengkapnya kami tampilkan. Ya Bu, terkait dengan kondisi bencana yang terjadi saat ini di Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya Amurang, kira-kira bagaimana sikap atau langkah pemerintah saat ini? Ya, langkah kita tentu melakukan koordinasi dengan semua masyarakat daerah terkait dan yang terkait, masyarakat, Polres, ya, dan semua yang terkait untuk menangani kondisi bencana, walaupun sampai saat ini relatif terkendali. Tapi berkenaan dengan bencana ini, pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Dan kita mengimbau semua masyarakat untuk tetap waspada, terutama yang berada di sekitaran wilayah lokasi. Dan yang kedua, mengimbau juga masyarakat tidak berada lagi di sekitar wilayah lokasi. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang berdatangan, kita sudah melakukan berbagai langkah antisipasi, tapi tentu mengharapkan juga dukungan dari setiap pihak. Oke, mungkin demikian. Ini terkait dengan kasus penetapan sebagai misalnya sebagai tanggap darurat bencana. Ini kira-kira apa akan dilakukan evakuasi masyarakat atau seperti apa? Ya, tentu pertama masyarakat yang terdampak yang berada di pinggiran pantai, kita sudah akan evakuasi. Kita sudah menetapkan kantor kelurahan Lewet sebagai posko induk untuk penanganan bencana, dan juga masih akan mendata lagi lokasi-lokasi mana yang masyarakatnya perlu kita ungsikan. Sementara dalam pendataan oleh lurah dan camat, oleh badan bencana, dan oleh perangkat daerah terkait. Terima kasih Bu informasi. Kabar berikutnya datang dari Jawa Timur. Tribuners, seekor ular beracun ditemukan dalam bodi sepeda motor seorang mahasiswi di Kota Malang. Mahasiswi itu pun kaget bukan main melihat ular keluar dari bodi motor saat menstarter Honda Vario-nya. Terkait kronologi kejadian dan juga bagaimana saat itu penanganannya, kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Jatim, ada rekan Kukuh Kurniawan di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Dea. Jadi saat itu si pemilik motor yang merupakan mahasiswa bernama Devi Vela asal Dusun Ngatri Kabupaten Blitar itu mengambil uang di sebuah gerai ATM yang terletak di Jalan MT Haryono, Kecamatan Loaru, Kota Malang pada Rabu kemarin. Dan saat selesai mengambil uang dan hendak menstarter sepeda motornya, tiba-tiba dia melihat ada seekor ular berwarna hijau muncul dari dalam bodi depan sepeda motornya. Setelah itu pemilik motor pun kaget dan langsung menghubungi tim rescue Semut Ireng PMK Kota Malang. Dan tak lama kemudian tim tersebut datang dan langsung mengevakuasi ular tersebut. Petugas menurut Teguh Budi Wibowo, Kepala UPT PMK Kota Malang, tim terpaksa melakukan pembongkaran bodi motor untuk memudahkan evakuasi, dan 30 menit kemudian ular tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dari dalam balik bodi sepeda motor tersebut. Menurut Teguh, ular tersebut berjenis ular pucuk, memiliki warna tubuh hijau dan memiliki panjang lebih kurang 1,5 meter. Dan ular tersebut memiliki racun bisa kategori menengah. Dan untungnya menurut Kepala UPT menurut Teguh, pemilik motor tidak digigit oleh ular tersebut. Begitu rekan Dea.
Baik, terima kasih rekan Kuku Kurniawan melaporkan dari Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Puluhan rumah warga di Desa Talibura, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terendam banjir rob. Akibatnya puluhan warga mengungsi sementara di tempat yang lebih tinggi di sekitar lokasi eks pasar Talibura. Bagaimana keadaan terkini di sana akan dilaporkan rekan Arnold Welianto, reporter dari Tribun Flores yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, Dea dan juga Tribuners maupun Anda berada. Saya laporkan dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar kemarin banjir rob kembali menerjang puluhan rumah di pesisir pantai utara Flores, tepatnya di Dusun Talibura, Desa Talibura, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Akibatnya sebanyak 30 rumah warga yang bermukim di wilayah pesisir pantai tersebut terendam banjir, dan sebagian warga juga sudah mulai memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Dan data yang berhasil kami himpun hingga malam tadi, memang sebagian warga sudah memilih ke rumah kerabat karena takut banjir rob susulan. Dan Tribuners, hingga saat ini warga masih takut dan trauma dengan banjir rob susulan, karena untuk diketahui lokasi itu memang sudah menjadi langganan banjir rob. Warga yang bermukim di sekitar lokasi tersebut pun berharap kepada pemerintah Kabupaten Sika untuk bisa membangun tanggul atau turap penahan ombak yang diperkirakan sekitar 200 meter untuk mengantisipasi banjir rob yang datang menerjang wilayah pemukiman warga. Dan hingga saat ini Tribuners, banjir rob masih mengenangi pemukiman warga di lokasi tersebut. Demikian dia. Baik, Tribuners, berikut hasil wawancara rekan Arnold bersama salah satu warga Talibura bernama Rano. Selengkapnya kami tampilkan. Dari jam berapa tadi Robin? Dari sekitar jam 10 ya? 10 dia mulai sudah. Dan ini sampai ke jam 3 baru dia mulai turun. Nah, kita lihat sekarang kan dia masih pasang. Dia masih naik. Jadi kadang-kadang dalam sebulan itu di purnama itu dia 3 hari. Tapi kalau kadang-kadang dia bukan 3 hari sampai 7 hari. Nah, pasang. Ini baru pertama, baru 2 hari ini hari. Ini ada berapa rumah yang terendam? Sekitar 30-an. 30 rumah yang terendam di Dusun Talibura. Ini warga sendiri, ini kan semua rumah kan terendam. Warga mengungsi atau bagaimana? Warga tidak mengungsi. Karena sudah terbiasa dengan air begini. Lagipun orang di sini kan semua nelayan. Ada yang nelayan, tapi orang sudah penetapan di sini. Jadi orang mau pindah kemana-mana pun orang sangat tidak sebesar, tidak jadi semacam Talibura sini kan. Jadi walaupun orang air pasang begini, tetap orang bertahan. Harapan untuk pemerintah apa nih? Harapan untuk dari pemerintah, untuk dari masyarakat untuk pemerintah itu kalau bisa macam ditanggulkan macam di Nomere di Beri. Tanggul penahan ombak. Jadi kalau sudah ditanggulkan penahan ombak mungkin dia tidak sepasang macam begini, karena di sini rendah. Yang terpisah ini karena Nomere. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun sudah ada pelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga saksikan acara selanjutnya Travel Update di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe,